Jadi ini guys, HoloLens Venus Live versi 2 ketika saya cobain buat live streaming di TikTok lebih tepatnya ya. Bisa teman-teman cek dulu, nggak perlu pakai HP, nggak perlu pakai kamera mirrorless. Kuat banget buat dipakai live streaming selama 24 jam penuh, selama 7 hari. Udah cocok buat para konten kreator, kemudian para influencer, terutama untuk teman-teman yang punya bisnis online atau jualan online. Guys, HoloLens Venus Live versi 2 jadi kamera live streaming paling dibutuhin bagi para influencer, para konten kreator, atau untuk bisnis jualan online. Ya, kamera ini mengkombinasikan banyak fungsi esensial untuk kebutuhan streaming dalam satu perangkat. Bisa streaming vertikal dan streaming horizontal ke berbagai platform media sosial dan platform e-commerce. Bahkan bisa streaming nonstop 24 jam per hari selama 7 hari penuh. Lalu, gimana pengalaman saya setelah menggunakan kamera ini, sekaligus nanti saya tunjukin demo atau hasil saat saya pakai live streaming. Yuk, kita bahas. Saat video ini dibuat, harga HoloLens Venus Live versi 2 ini 16 juta rupiah. Link pembelian bergaransi resmi dari DNK Pratama Indonesia ada di deskripsi video, jadi tinggal dicek aja. Di dalam box ada user manual, lalu quick settings, dan ini dia. Unit Venus Live versi 2 yang kesan pertamanya, wow, build-nya terasa kokoh nih guys. Next, ada satu kabel USB-C to USB-A sepanjang 3 meter. Dan terakhir, ada satu adapter 12 volt 2 ampere. So, HoloLens Venus Live versi 2 adalah all-in-one streaming kamera yang menawarkan banyak solusi bagi para streamer agar dapat langsung streaming dengan video horizontal dan vertikal secara simpel dan cepat tanpa ribet banyak kabel dan dengan durasi lama. Yang tentunya sangat cocok bagi para influencer, jualan online, live musik, dan lain-lain. Ya, bisa terlihat dari desain dan build quality yang bagi saya ini serius, solid banget. Desain dan bentuk masih terasa compact dengan bobot 1 kg aja, serta material bodi yang kalau saya perhatikan dari material campuran metal tebal dan juga plastik ABS bagus. Kamera ini didesain agar bisa digunakan streaming nonstop 24 jam per hari selama 7 hari penuh. Ya, berkat sistem Advanced Aerospace Grade, sistem pembuangan panasnya ini terbilang canggih loh guys, yang nanti saya bahas. Venus Live versi 2 tetap menyediakan port input dan port output agar bisa streaming dengan pengaturan yang lebih advance. Seperti di sini, ada satu port USB-C 3.1 sebagai koneksi UVC agar bisa digunakan layaknya kamera webcam. Lalu ada HDMI out biar bisa dapat tampilan kamera ke layar yang lebih besar seperti monitor. Selanjutnya ada satu port LAN untuk koneksi internet wire, lalu ada satu port mic 3,5 mili, kemudian ada satu port USB-A 3.0 dan satu DC input untuk power. Nah, ngomongin soal power nih guys, kamera ini cuma butuh power kurang lebih 15 watt aja, yang kalau indoor bisa kita gunakan power dari adaptornya ini bawaan nih. Dan misal untuk streaming outdoor bisa menggunakan baterai tipe NPF series kayak gini. Jadi ini beli lagi. Nah, jadi mau dipakai streaming di dalam studio atau saat aktivitas outdoor, kamera ini udah siap banget. HoloLens Venus Live versi 2 dilengkapi layar touchscreen 5 inch dengan display LCD yang beresolusi 1080 x 1920 pixel. Hal yang saya suka, layar touchscreen-nya ini bisa di flip dan dirotasi 180 derajat, yang mempermudah kita nanti untuk dapat tampilan monitoring atau flip mirroring dalam mode horizontal atau mode vertikal video. Nah, review saya, layar touchscreen-nya ini sudah sangat luas dibanding kamera mirrorless atau kamera DSLR yang selama ini saya pakai tentu aja. Luas banget, terutama saat pengoperasian, baik mau masuk ke menu atau saat masuk ke settings. Respon touchscreen responsif, kecerahan tinggi, sudut pandang pun bagus. Dilihat dari jarak 2 meter pun, saya masih bisa lihat layar dengan sangat baik. Mantap banget nih guys. HoloLens Venus Live versi 2 ditenagai CPU Qualcomm Snapdragon 8 series, lalu RAM 8 GB dan ROM atau penyimpanan internal sebanyak 128 GB. Untuk koneksi, kamera ini sudah dilengkapi dual band Wi-Fi 2,4 dan 5 GHz, serta sudah ada Bluetooth 5.1. Nah, hal yang saya rasakan dari spek tersebut, kamera ini udah siap banget untuk dipakai streaming atau tasking berat. Dan saya sangat terkesan sebenarnya, ternyata kamera ini menggunakan sistem operasi yang dikembangkan sendiri oleh HoloLens, yaitu bernama HoloLens OS yang sekarang udah versi 2.0. Nah, apa yang saya suka dari HoloOS ini? Yang pertama, UI dan pengalaman UX-nya ini beneran seperti saat menggunakan smartphone
atau lebih tepatnya seperti saat menggunakan iPhone nih guys. Jadi meskipun kamu seorang pemula, mudah banget untuk mempelajari pengaturan dan fungsi dari kamera streaming profesional. So guys, jadi ini dia HoloLens Venus Live versi 2, di mana ini merupakan all-in-one streaming kamera yang bisa digunakan untuk live streaming vertikal dan juga horizontal ke berbagai platform media sosial dan juga berbagai platform e-commerce tentunya, khususnya untuk e-commerce yang ada di Indonesia gitu. Entah itu TikTok, kemudian Shopee ataupun Tokopedia, ini udah keren banget. Jadi ini udah dipastikan untuk para influencer, para konten kreator untuk konten di media sosial udah pasti berguna, dan juga untuk kebutuhan bisnis kayak jualan online, ini pun udah pasti cocok banget karena emang itu tujuannya. Nah, hal pertama yang ingin saya jelasin, jadi untuk Venus Live versi 2 ini dia menggunakan sistem operasinya itu yang namanya HoloOS 2.0 versi 2 gitu ya. Yang mana dari tampilannya ini bisa teman-teman perhatikan, ini merupakan tampilan home screen. Jadi tampilan home screen-nya ini langsung menampilkan dari FOV kamera. Hal yang saya suka dari tampilan home screen-nya ini tuh dia udah ada kayak assistive touch gitu. Jadi UI-nya ini lebih dominan kayak ke tampilan atau UI di iPhone gitu. Jadi terasa simple dan juga gampang banget untuk pengoperasian, bahkan jika teman-teman seorang pemula sekalipun. Seperti di sini adanya assistive touch di mana kita bisa pindah ke sana kemari gitu ya untuk mengatur atau masuk ke dalam kotak peralatan ataupun tools, kayak mengatur skenario, mode pro, dan lain-lain yang nantinya saya bahas ini tentu aja. Kemudian untuk dari layar touchscreen-nya ini pun beneran responsif banget. Kayak di sini udah ada efek kayak di iPhone di iOS 18 nih guys, bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada sedikit efek juga, sama mau kiri kanan pun ada juga efeknya ini. Nah, kalau kita swipe dari atas ke bawah, maka kita bakal langsung ke pengaturan cepat, di mana di sini ada pengaturan Wi-Fi, kemudian Bluetooth, kemudian ada indikator suara juga di sini, dan untuk membuat grid gitu ya atau kisi-kisi kita bisa aktifin di sini, mau pilih yang kisi-kisi seperti ini atau seperti ini. Kemudian ada lagi untuk pengaturan kontrol AP ini, tapi ini untuk khusus kalau misalkan kita pakai Bluetooth-nya gitu ya, pengontrol Bluetooth kita bisa langsung dari sana, kemudian aktifinnya. Kemudian di sini ada untuk mengatur kecerahan, yang sekali lagi ini kecerahannya bagus banget. Ini kecerahan full, bisa teman-teman lihat di video ya. Untuk pengaturan fullnya juga ke sana bagus gitu. Kemudian ini ada pengaturan speaker, lalu ada pengaturan mikrofon. Nah, kalau kita swipe dari bawah ke atas, ini nggak ada apa-apa, tapi di sini udah terdiri dari beberapa menu. Ini seperti di sini tampilan home screen-nya ini ada TikTok, kemudian Shopee, kemudian kamera, dan juga RTMP, dan juga di sini untuk masuk ke menu yang semuanya ini bisa kita atur ulang gitu kayak di HP ya. Dan ngomongin soal aplikasi nih guys, nah jadi HoloLens Venus Live versi 2 ini udah ada aplikasi bawaan yang bisa kita install langsung gitu di sini. Jadi tanpa perlu lagi ribet harus menggunakan RTMP, kita bisa langsung login aja ke media sosial kayak gitu lalu langsung live. Tapi meskipun kita mau ke layanan yang harus ada RTMP, kita bisa memilih mode atau menu yang ini ya. Seperti di sini ada indikator, tapi saya lagi pakai kamera ini untuk merekamnya. Nah, kayak di sini ada aplikasi yang udah terinstall itu TikTok, Shopee, kamera, HoloLens, kemudian galeri juga di sini ada. Kemudian ada aplikasi saya, pengaturan, kemudian Tokopedia, Facebook, dan file saya. Sementara di bagian bawah ini aplikasi yang belum saya install, biar saya tunjukin sebenarnya gimana cara installnya. Jadi kita tinggal tap aja nanti untuk loading atau proses penginstalnya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke pengaturan, di sini ada pengaturan Wi-Fi, kemudian Ethernet, Bluetooth, pengaturan suara dan kecerahan kayak yang tadi, kemudian pengaturan umum termasuk mengganti bahasa dan juga region. Kita bisa atur juga di sini, jadi nggak usah khawatir gitu ya guys. Nah guys, biar di sini saya tunjukin gimana untuk masuk ke aplikasi media sosial gitu ya. Kalau kita mau live streaming, jadi kita tinggal buka aja aplikasinya. Tapi ini saya udah log out gitu, jadi sengaja buat nunjukin ke teman-teman aja. Di sini tuh yang pertama layarnya udah pasti sangat jelas, nggak jauh beda sama layar HP, ini beneran bagus gitu ya. Bahkan sama iPhone pun ini bagus gitu, nggak jauh beda lah istilahnya. Kemudian untuk swipe-nya pun ini lembut banget nih guys, lihat aja untuk hasilnya. Ini aplikasi TikTok, kemudian kalau misalkan aplikasi Tokopedia Seller pun kita bisa buka, lalu aplikasi Shopee pun kita bisa buka, jadi nanti tinggal login kemudian
live streaming aja gitu. Seperti di sini ada tampilan dari Shopee Video kayak gitu. Udah, ini lancar banget. So guys, sebelum saya tunjukin hasil video, kita lanjut dulu untuk bahas kamera, di mana di sini udah ada aplikasi kamera, jadi tinggal dibuka aja gitu ya. Nah, jadi Venus Live versi 2 ini dibekali kamera Sony dengan sensor CMOS 1/2 inch. Lensanya ini 12 MP, bukaan f1.2. Kemudian untuk focal length-nya 24 sampai 70 mm. Lihat aja untuk dari lensanya sendiri juga besar banget. Termasuk salah satu lensa terbesar bagi sebuah kamera live streaming gitu ya. Nah, jadi untuk di aplikasi kameranya ini kita sebenarnya itu bisa, atau kamera ini tuh bisa digunakan untuk live streaming atau bisa digunakan untuk rekam video. Yang mana sekali lagi, untuk rekam video kita bisa tersimpannya itu, atau hasil rekaman bisa tersimpan di penyimpanan internal atau ROM di 128 GB, maupun bisa tersimpan hasil rekamannya ini di kartu micro SD karena emang sudah disediakan slotnya. Nah, untuk resolusinya sendiri bisa teman-teman lihat di sini, bisa kita ubah gitu ya. Mulai dari, biar di sini saya ubah dulu untuk resolusi, mulai dari sorry guys, untuk resolusi mulai dari 720p ini sampai 60 fps gitu ya. Kemudian untuk Full HD sampai 60 fps dan juga untuk 4K sampai 60 fps juga. Biar di sini saya tunjukin untuk tingkat bingkainya. Nah, ini ada pilihan untuk fps-nya ada 50, kemudian 60, 30 dan 25. Dan yang pasti hasil kameranya bisa teman-teman lihat sendiri, ini udah bagus banget gitu ya bagi sebuah kamera live streaming. Pokoknya ini oke banget. Nah, hal yang ingin saya bahas atau hal pertama yang saya sukai dari Venus Live versi 2 ini mengenai dari fitur kameranya ini, bukan fitur live streaming ya guys, tapi dari fitur kameranya ini, yaitu dia udah punya fitur Fast Rapid Autofocus yang bekerja secara real time dan serius performanya ini super cepet. Nah, jadi fitur autofocusnya ini bisa bekerja hanya dalam waktu 0,08 detik aja, termasuk yang tercepat bagi saya gitu ya, menurut saya. Untuk mengikuti kemanapun subjek kita bergerak, kita bisa lebih langsung sentuh layar kayak gini, ataupun kita bisa mengunci objek ke, misalnya gini guys, kalau kita pengennya itu fokusnya ini ke wajah saat kita live streaming bisa, maupun fokusnya itu hanya ke produk yang kita jual saja. Dan yang pasti untuk fitur dari Fast Rapid Autofocusnya ini tuh bakal mengikuti kemanapun subjek atau objek yang sedang kita pegang itu bergerak gitu. Nah, untuk pengaturannya sendiri, dari pengaturan autofocusnya ini kita bisa masuk ke pengaturan, kemudian di sebelah sini kita bisa aktifin seperti di sini saya ngaktifinnya itu untuk fokus otomatis ke wajah aja, tapi kita pun bisa untuk hanya fokus ke hal lainnya gitu ya. Termasuk kita bisa mengganti dari apakah ingin menggunakan sensor mode fokusnya itu AFC ataupun AFS gitu ya di sebelah sini. Jadi udah komplit banget layaknya seperti kamera mirrorless nih guys. Dan di sini saya akan balikin lagi untuk fokusnya itu tetap ke bagian wajah saya. Nah, jadi review saya. Nah, seperti di sini biar kayak saya pindah-pindahin dulu ya guys. Jadi review saya dari fitur autofocusnya ini, gambar terlihat bersih kemudian tajam meski kita bergerak aktif. Ini mantap banget. So, yang kedua, kamera ini bisa di zoom sebanyak 6 kali menggunakan ring fokus yang ada di bagian depan. Biar di sini saya tunjukin guys. Lihat aja untuk transisinya juga terlihat lembut. Fokusnya juga dapat meskipun ini jarak lumayan sekitar 2 meteran ke televisi tersebut ya. Kita bisa menggunakan ring fokus yang ada di lensa, atau kita bisa menggunakan zooming tersebut menggunakan langsung di sini udah kayak smartphone aja tuh guys. Jadi kita bisa langsung menggunakan dengan gestur, biar saya pindahin dulu. Bisa langsung menggunakan gestur kayak gini, jadi ini udah layaknya seperti smartphone sekali lagi gitu ya. Kemudian dibalikin lagi, atau kita bisa ubah menggunakan dua mode gitu. Mau menggunakan ring yang ada di lensa, ataupun mau menggunakan fitur dari touchscreen-nya ini untuk memperbesar dan memperkecil, itu bisa banget nih guys. Itu dia. Nah, untuk review saya ini, untuk yang dari fitur zoom-nya ini tuh dia bisa maksimal sampai 6 kali sekali lagi, dan meskipun gitu ya kita zoom semaksimal mungkin. Misalnya di sini saya zoom sampai 6 kali nih guys. Clarity atau kejelasannya ini benar-benar tajam. Coba aja lihat seperti ini. Ini untuk dari bezel TV pun bisa kelihatan dengan jelas kalau dilihat langsung oleh mata saya, dan untuk hasil videonya pun jelas banget ini. Biar nanti saya tunjukin juga gitu ya. Itu mungkin untuk yang hal kedua yang saya sukai dari fitur di kameranya ini.
Nah guys, untuk yang ketiga yang saya sukai dari kamera ini, jadi kamera ini tuh kita bisa gunakan untuk live streaming atau merekam video menggunakan built-in microphone yang menurut saya sebenarnya udah bagus built-in microphone-nya tersebut. Tapi misalkan kita ingin live streaming dengan jarak yang cukup jauh, kita bisa menggunakan mix wireless eksternal juga melalui port Type-C seperti di sini saya menggunakan HoloLens LUXMAX ya, ataupun kita bisa menggunakan mic eksternal melalui jack 3,5 mili yang emang udah disediakan di di slot ini di bagian bawah ini. Jadi itu untuk mempermudah kita lebih fleksibel, mau dekat ataupun mau jauh dia ini udah siap banget. Dan yang keempat yang saya sukai dari kamera ini ternyata itu dia udah dilengkapi atau sudah dibekali dengan built-in sound card yang bisa diakses melalui pengaturan kamera, karena kita lagi ngebahas kamera dulu ya guys. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, jadi untuk built-in sound card-nya ini sudah disediakan beberapa pengaturan seperti kita bisa menggunakan EQ atau equalizer asli gitu. Kemudian sudah ada hi-fi juga, kemudian low cut, vocal boost, custom dan lain-lain. Jadi maksudnya kalau custom kita bisa ubah sendiri. Nah, kemudian yang kedua di sini tuh udah ada fitur gema gitu. Kita di sini bisa nerapin apakah mau suara asli gemaknya itu atau suara gema, kemudian untuk ruangan ataupun untuk efek di aula gitu. Dan yang paling penting juga ternyata di sini tuh udah ada noise reduction atau peredam kebisingan yang bisa kita aktifin di sini dengan cara menekan tombolnya aja. Jadi ini tuh udah komplit banget, mulai dari kamera yang bisa di zoom, kemudian fitur rapid autofocus, kemudian untuk bisa menggunakan mikrofon eksternal juga kayak gini, dan juga udah ada built-in mikrofon gitu ya. Nah, kemudian gimana untuk hasil rekaman dari fungsi atau fitur-fitur yang udah tersedia di kameranya ini? Ini dia contohnya, biar saya tunjukin dulu untuk hasil video dari rekaman horizontalnya nih guys. So guys, jadi ini dia VenuSleep versi 2 ketika saya gunakan untuk merekam video horizontal, di mana untuk statusnya ini saya berada di resolusi 1080p 30 fps karena saya mengikuti dari resolusi video YouTube saya ini biar lebih crop gitu ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk dari parameter kayak warna, kemudian efek dan lain-lain saya atur semuanya di default. Hanya saja yang saya tambahkan itu hanya mic wireless eksternal aja. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat sendiri, hasilnya itu menurut saya ini udah bagus untuk kamera live streaming di mode horizontal sekalipun, dan teman-teman bisa gunakan ini. Jadi saya pun sengaja kenapa berada di mode auto semua, biar teman-teman pemula yang mau melakukan live streaming gitu ya, tanpa perlu ribet ngatur warna segala macam, di hasil default pun atau hasil pengaturan bawaan pun auto ini udah bagus hasilnya. Kemudian untuk jarak sendiri, karena saya di sini menggunakan mikrofon wireless eksternal gitu ya, jarak sendiri sebenarnya ada sekitar 2 meter gitu. Dan untuk hasilnya bisa teman-teman lihat ini bagus banget. Kemudian untuk fitur fast rapid autofocus saya fokusin ke wajah. Saya sedang fokusin ke wajah di pengaturannya. Jadi ini udah pasti kalau misalkan untuk kebutuhan live streaming video horizontal hasilnya udah bagus banget. Dan poinnya juga kita bisa live streaming tanpa henti gitu selama 24 jam sehari penuh sampai 7 hari gitu. Ini udah siap untuk dipakai live streaming tanpa henti. Udah mantap banget hasilnya nih guys. Kemudian gimana contoh saat saya gunakan untuk melakukan live streaming dalam mode vertikal? Kita lanjut guys. So guys, itu dia untuk hasil rekaman dari VenuSleep versi 2 ketika digunakan untuk merekam video horizontal. Nah, sekarang kita lanjut, apa aja sih fitur yang ada di kamera ini untuk kebutuhan live streaming gitu ya. Nah, jadi kamera ini sekali lagi bisa digunakan untuk live streaming video horizontal maupun video vertikal. Dan hal yang saya suka dari kamera ini, jadi sebelum kita melakukan live streaming, kita bisa atur dulu agar FOV atau pengaturan kamera tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan kita sebelum dia digunakan di dalam aplikasi atau di dalam aplikasi, misalkan di dalam aplikasi TikTok itu kita bisa atur dulu sebelum live streaming tanpa harus buka aplikasi-aplikasi tersebut. Seperti di sini, hal yang saya suka dari sebelum
kita live streaming gitu ya. Kita bisa atur dulu untuk kotak peralatan ataupun tools. Di sini kita bisa atur skenario, ada pengaturan skenario, kita bisa pilih mau mode siang gitu ya. Kemudian pengaturan lampunya pengen seperti apa, kita bisa sesuaikan juga dari sini, ataupun kita bisa pilih mode auto seperti ini. Kemudian untuk yang kedua ada mode pro, di mana kita bisa atur mulai dari auto white balance gitu ya, kemudian ISO-nya, kemudian ranah, kemudian EV, aperture, kemudian kontras, saturasi dan lain-lain pun kita bisa atur di sini. Kemudian untuk Face AE pun udah ada di sini guys. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita bisa gunakan fitur efek untuk mempercantik, ada beauty ini kalau misalkan di aplikasi atau dalam bahasa Inggrisnya, di mana kita bisa atur untuk pengaturan wajah gitu ya. Kemudian di sini juga ada untuk pengaturan lembutnya, kelembutannya itu pengen seperti apa, untuk kemerahannya juga pengen seperti apa, kemudian tampilan wajah sekali lagi dan juga tata rias ini udah kayak aplikasi editing video gitu, kayak aplikasi CapCut pun juga ada kayak gini, jadi udah seperti menggunakan smartphone, pokoknya ini gampang banget. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada fitur hapus latar ataupun fitur green screen nih guys, jadi kita bisa sesuaikan, kita bisa hapus pengen kalau kita lagi menggunakan background warna hijau, kita bisa hapus, kemudian nanti kita bisa ganti dengan gambar. Nanti kita tinggal pilih aja apakah background dari green screen-nya tersebut mau diganti dari kartu SD ataupun mau diganti dari pengaturan dari penyimpanan internal. Jadi nanti kita tinggal pilih aja. Kemudian untuk yang kelima, kita bisa menambahkan overlay karena emang di sini menurut saya itu penting banget. Nah, jadi overlay-nya ini kita bisa menggunakan entah itu overlay gambar, teks maupun overlay video. Terutama digunakan untuk kebutuhan ini guys, saat kita sedang live streaming jualan gitu ya. Ini penting banget. Jadi kita bisa menyimpan live streaming, biar di sini saya tunjukin teks aja dulu ya, biar di sini. Nah, jadi ada keterangan teks di sini atau yang biar jelas di kamera warna merah seperti ini ya guys. Kita bisa ubah warna teks ini misalkan lagi diskon gitu ya, kita lagi jualan online ataupun kita lagi gaming segala macam, kita bisa ubah warnanya. Kemudian kita pun bisa ubah posisinya itu mau di mana posisi teksnya tersebut, dan ini benar-benar fleksibel. Jadi bisa disebutkan sekali lagi ini sebelum kita melakukan live streaming, kita bisa atur dulu tampilan yang nantinya bakal tampil di live streaming media sosial kita seperti di sini gitu ya. Kemudian selanjutnya nggak saya simpan gitu ya. Di sini ada pengaturan warna. Untuk pengaturan warna sendiri kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kondisi dari lokasi kita saat live streaming, ronanya gitu guys. Kemudian ada pengaturan rekaman langsung. Nah, di sini jadi untuk rekamannya ini sekali lagi dia udah bisa merekam video entah itu disimpan di memori eksternal ataupun di memori internal. Seperti di sini untuk memori internal tersisa 18 jam 4 menit. Jadi udah ketahuan juga di sini, termasuk di kartu micro SD juga. Oke, lalu gimana saat kamera atau HoloLens Venus Live versi 2 ini saya gunakan ketika live streaming di TikTok dan juga live streaming di media sosial lain? Ini dia contohnya guys. So guys, jadi ini dia HoloLens Venus Live versi 2 yang merupakan all-in-one streaming kamera yang sedang saya cobain buat melakukan live streaming di TikTok lebih tepatnya. Nah, untuk kamera ini tuh bisa digunakan untuk live streaming video vertikal ataupun live streaming video horizontal. Terutama untuk live streaming video vertikal ya, karena memang sekarang lebih banyak untuk video vertikalnya. Dimana untuk kamera ini udah ada built-in apps-nya. Jadi built-in app-nya itu mau aplikasi sosial media kayak Instagram, kemudian TikTok juga, kemudian Facebook juga. Kita bisa live streaming pakai kamera ini menggunakan dalam format video vertikal, atau kita bisa live streaming juga untuk jualan online seperti, karena memang aplikasinya udah tertanam di kamera ini, built-in apps gitu ya, seperti TikTok, kemudian Shopee dan juga Tokopedia. Di kamera ini itu udah terpasang semua aplikasi tersebut. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi yang namanya HP buat live streaming. Ini serius menggunakan kamera yang ada di link keranjang kuning gitu ya. Bisa teman-teman cek. Dan salah satu kelebihan yang paling saya sukai dibandingkan memakai HP ataupun kamera mirrorless, kamera Venus Live versi 2 ini dia itu udah
tahan buat dipakai streaming lama. Bayangin aja, dia udah punya desain desainnya itu jadi ada sistem pemanasan atau pembuangan panasnya itu udah kayak yang ada di pesawat gitu. Dalam artian kita bisa pakai kamera ini selama 24 jam penuh selama 7 hari. Apa ya bahasanya? Jadi teman-teman yang pasti siap-siap aja buat gantian yang mau live streamingnya gitu. Kalau kamera ini itu udah siap buat dipakai streaming lama. Jadi mau 24 jam penuh, mau 7 hari, yang penting yang melakukan live streamingnya itu udah siap gitu. Jadi ini guys, HolyLens Venus Sleep versi 2 ketika saya cobain buat live streaming di TikTok lebih tepatnya ya, bisa teman-teman cek dulu, nggak perlu pakai HP, nggak perlu pakai kamera mirrorless, kuat banget buat dipakai live streaming selama 24 jam penuh, selama 7 hari, udah cocok buat para konten kreator, kemudian para influencer, terutama untuk teman-teman yang punya bisnis online atau jualan online, ini bagi saya esensial banget. So, jadi pengalaman saya setelah menggunakan kamera ini yang pertama, HolyLens Venus Sleep versi 2 merupakan kamera yang dibuat khusus untuk live streaming dengan durasi lama sekalipun. Bahkan 24 jam per hari selama 7 hari penuh non-stop nih guys. Kita bisa streaming ke berbagai platform media sosial dan platform e-commerce melalui aplikasi bawaan, bisa connect dari Wi-Fi atau menggunakan kabel Ethernet. Yang paling penting, bisa streaming horizontal dan streaming vertikal dengan kualitas video yang bagus. Link pembelian bergaransi resmi dari DNK Pratama Indonesia ada di deskripsi video biar dapat garansi resmi gitu ya. Jadi tinggal dicek aja. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.